Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Diandra Marcel Gibran, Prodi Psikologi dan kelas B. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan fisiologi sosial. Apa itu perkembangan fisiologi sosial? Fisiologi sosial adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari bagaimana pikiran, perasaan, dan perilaku manusia dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara nyata maupun hanya di dalam bayangan. Bidang ini lahir dari kebutuhan memahami interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kelompok dan masyarakat. Akar psikologi sosial bisa ditelusuri sejak akhir abad ke-19 ketika para pemikir seperti William McDougall dan Edward Ross menulis buku yang menggunakan istilah sosial psikologi. Namun perkembangan signifikan mulai terjadi pada awal abad ke-20. Pada masa itu banyak peneliti mulai tertarik meneliti fenomena sosial dengan metode ilmiah, misalnya eksperimen tentang bagaimana individu meniru, menyesuaikan diri, atau bahkan memberontak terhadap tekanan kelompok. Perang Dunia I dan II juga memberikan pengaruh besar para psikologi ingin memahami propaganda kepemimpinan, perang serta bagaimana konflik dapat memicu perilaku agresif atau diskriminasi dari istilah lahir. Penelitian penting tentang konfirmasi ketaatan pada otoritas dan dinamika kelompok. Tokoh-tokoh besar seperti Kurt Lewin, Salomo Asch, dan Stanley Milgram dikenal karena eksperimen mereka yang menunjukkan betapa kuatnya pengaruh sosial terhadap perilaku manusia. Memasuki pertengahan abad ke-20, fisiologi sosial berkembang semakin luas. Penelitian tidak hanya fokus pada laboratorium, tetapi juga menyentuh isu nyata seperti hubungan antar budaya, stereotip, diskriminatif, serta kognitif massa. Di era ini, teori-teori penting lahir, misalnya teori atribusi yang menjelaskan bagaimana orang menilai menyebab perilaku, serta teori pertukaran sosial yang melintas interaksi manusia seperti proses timbal balik. Saat ini, fisiologi sosial semakin relevan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi. Penelitian modern banyak mengaji media sosial, intensitas digital, perilaku sosial, serta bagaimana opini publik terbentuk dan menyebar dengan cepat di dunia maya. Serta itu, isu-isu seperti toleransi, keberagaman, dan kerjasama global juga menjadi fokus utama. Dengan kata lain, psikologi sosial tidak lagi hanya berbicara tentang interaksi tatap muka, tetapi juga tentang bagaimana manusia berhubungan dalam dunia yang semakin terhubung. Kesimpulannya, perkembangan fisiologi sosial menunjukkan perjalanan panjang dari teori dasar hingga penerapan di kehidupan modern. Bidang ini terus membantu kita memahami mengapa manusia berperilaku demikian, serta bagaimana kita dapat membangun hubungan sosial yang lebih sehat, adil, dan harmonis di tengah masyarakat yang terus berubah. Sekian presentasi saya, terima kasih.